Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk semuanya. Selamat datang kembali di channel Bidan Cahya. Semoga hari ini semuanya senantiasa sehat dan bahagia. Baik, kembali lagi kita bersama untuk kesempatan kali ini kita akan kembali membahas soal-soal UKOM Bidan, ujian kompetensi bidan. Dan untuk topik kita pagi hari ini adalah tentang APN atau asuhan persalinan normal. Oke, langsung saja kita masuk ke soal pertama. Soal pertama, seorang perempuan umur 26 tahun hamil cukup bulan datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri di perut yang menjalar ke pinggang yang semakin lama semakin sering sejak 5 jam yang lalu. Hasil anamnesis keluar lendir campur darah sejak 2 jam yang lalu. Ibu merasa tidak kuat lagi. Ibu menangis setiap ada kontraksi. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120 per 90 mm Hg, pembukaan 5 cm, penurunan HOT3, terbawah kepala, ketuban utuh. DJJ 138 kali per menit, kuat dan teratur. Pertanyaannya, apakah asuhan sayang ibu pada kasus tersebut? A. Berbicara dengan lemah lembut dan sopan. B. Menganjurkan ibu untuk memilih posisi yang nyaman. C. Menganjurkan ibu makan minum di antara kontraksi. D. Memberikan pujian pada ibu terhadap tindakan positif yang dilakukan. E. Mengajarkan teknik relaksasi dengan cara tarik nafas panjang dan dalam saat kontraksi. Baik, kita lihat bagaimana pembahasannya. Jadi kita lihat kata kuncinya di sini adalah bahwa ibu sudah mulai merasakan akan bersalin, yaitu nyeri perut menjalar ke pinggang, makin lama makin sering. Sejak 5 jam yang lalu itu adalah tanda-tanda infarto. Kemudian ada di sini juga lendir bercampur darah sejak 2 jam, itu adalah tanda-tanda infarto normal. Nah, kata kunci di sini kita temukan adalah bahwa ibu merasa tidak kuat lagi, ibu menangis setiap ada kontraksi. Ya. Ibu merasa tidak kuat lagi dan ibu menangis setiap ada kontraksi. Nah, kita tahu bahwa nyeri pada saat kontraksi adalah respon normal tubuh. Dan ambang nyeri masing-masing orang itu berbeda, sehingga akan memberikan reaksi yang berbeda pula pada ibu bersalin ya. Ada yang kuat menahan nyeri, ada yang ambang nyerinya sedikit saja sudah tidak kuat ya. Seperti pada kasus ini, ibu merasa tidak kuat lagi, ibu menangis setiap ada kontraksi, padahal ini adalah infartu normal karena memang respon normal tubuh terhadap ambang nyeri itu berbeda-beda. Untuk mengatasi nyeri pada ibu bersalin kala satu adalah dengan mengajarkan teknik nafas dalam dan panjang saat kontraksi, dan ini terbukti menurunkan intensitas nyeri. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah E, mengajarkan teknik relaksasi dengan cara tarik nafas panjang dan dalam saat kontraksi. Nah, untuk option jawaban yang lain seperti option pertama itu adalah berbicara dengan lemah lembut dan sopan, ini juga memang merupakan salah satu tindakan asuhan sayang ibu. Tetapi untuk konteks kasus ini sesuai dengan permasalahan itu tidak tepat. Ya. Kemudian option kedua menganjurkan ibu untuk memilih posisi yang nyaman, ini juga asuhan sayang ibu. Tetapi ini tidak tepat untuk kasus ini, untuk mengatasi permasalahan pada kasus ini. Ya, kemudian untuk menganjurkan ibu makan minum di antara kontraksi, ini juga merupakan salah satu bagian dari asuhan sayang ibu, tetapi tidak tepat juga untuk permasalahan pada kasus ini, yaitu yang ibu merasa tidak kuat lagi dan menangis setiap ada kontraksi, karena permasalahannya adalah nyeri kontraksi. Ibu tidak tahan dengan nyeri kontraksi. Kemudian untuk memberikan pujian pada ibu terhadap tindakan positif yang dilakukan, ini memang salah satu asuhan sayang ibu juga, tetapi juga tidak tepat untuk mengatasi permasalahan pada kasus tersebut. Jadi yang tepat itu adalah option E, mengajarkan teknik relaksasi dengan cara tarik nafas panjang dan dalam saat kontraksi.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 36 tahun, G2B1A0 baru saja melahirkan di PMB. Hasil anamnesis, ibu merasa lelah. Hasil pemeriksaan KU baik, kompos mentis, tekanan darah 110 per 80 mm Hg, nadi 70 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit. Setelah bayi lahir, dikeringkan dan diberikan kepada ibu untuk IMD, bidan melakukan asuhan yang efektif untuk melahirkan plasenta. Pertanyaannya, apakah tujuan dari tindakan yang dilakukan bidan tersebut? A. Mempercepat lahirnya plasenta. B. Mengurangi resiko terjadinya laserasi. C. Mengajari ibu cara masage uterus. D. Menambah resiko subinvolusi uterus. E. Menghasilkan kontraksi uterus yang efektif. Kita lihat bahwa asuhan yang efektif yang bidan lakukan itu adalah manajemen aktif skala 3. Karena setelah kita di sini kita lihat kata kuncinya adalah setelah bayi lahir, dikeringkan, IMD ya. Kemudian bidan melakukan asuhan efektif. Berarti kan setelah bayi lahir itu masuk skala 3. Nah, asuhan yang efektif untuk melahirkan plasenta itu adalah manajemen aktif skala 3, yaitu penyuntikan 10 IU oksitosin pada sepertiga paha distal, kemudian penegangan tali pusat terkendali, dan masase uterus. Nah, tujuan dari MAK3 itu adalah untuk menghasilkan kontraksi uterus yang efektif. Ya, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah E, menghasilkan kontraksi uterus yang efektif. Nah, kalau untuk option yang lain, A misalkan mempercepat lahirnya plasenta, banyak cara yang dilakukan untuk mempercepat lahirnya plasenta, tetapi sesungguhnya yang dilakukan ini dengan memberikan 10 IU oksitosin pada sepertiga paha distal, kemudian PTT itu adalah untuk menghasilkan kontraksi uterus yang efektif, karena dengan kontraksi uterus yang efektif itu akan membantu mempercepat lahirnya plasenta. Ya. Kemudian untuk mengurangi resiko terjadinya laserasi itu juga tidak tepat ya. Kemudian mengajari ibu cara masage uterus itu juga bukan belum saatnya. Kemudian menambah resiko subinvolusi uterus juga bukan ya, karena itu adalah sesuatu yang negatif. Jadi jawaban yang tepat itu adalah E, menghasilkan kontraksi uterus yang efektif. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 32 tahun, G2B1A0, baru saja melahirkan secara spontan di PMB. Hasil anamnesa, ibu merasa lelah. Hasil pemeriksaan KO baik, tekanan darah 110 per 80 mm Hg, nadi 70 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit. Setelah bayi lahir, dikeringkan dan diberikan kepada ibu untuk IMD, bidan melakukan asuhan yang efektif untuk melahirkan plasenta. Bidan melihat tali pusat tampak memanjang, kemudian menambahkan klem 5 cm di depan vulva. Pertanyaannya, apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan bidan pada kasus tersebut? A. Melakukan penegangan tali pusat terkendali. B. Menyuntikkan oksitosin 10 IU/IM. C. Memeriksa bayi kedua. D. Melahirkan plasenta. E. Masase uterus. Nah, jadi kita lihat. Kita ingat pada langkah APN ke-33 dinyatakan yaitu pindahkan klem 5-10 cm di depan vulva. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah itu adalah meletakkan satu tangan pada tepi atas simfisis, yaitu untuk mendeteksi kontraksi, sedangkan tangan yang lain memegang klem untuk menegangkan tali pusat. Jadi jawaban yang tepat itu adalah melakukan penegangan tali pusat terkendali. Ya, jadi setelah kata kuncinya adalah setelah bidan melihat tali pusat tampak memanjang, kemudian menambahkan klem. Klem digeser 5 cm di depan vulva. Selanjutnya apa yang dilakukan setelah klem digeser? Yaitu tangan kiri di atas simfisis,
untuk mendeteksi kontraksi. Kemudian tangan kanan itu adalah memegang klem untuk menegangkan tali pusat. Jadi jawaban yang tepat adalah melakukan penegangan tali pusat terkendali A. Ya. Kalau untuk option yang lain, B misalkan menyuntikkan oksitosin 10 IU, IM itu sudah dilakukan. Ya, sudah dilakukan. Kemudian memeriksa bayi kedua itu juga sudah dilakukan sebelum MAK 3. Kemudian melahirkan plasenta itu adalah ketika sudah ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Kemudian masa uterus itu juga belum saatnya saat ini. Jadi jawaban yang paling tepat setelah klem digeser itu adalah melakukan penegangan tali pusat terkendali. Jadi jawaban yang tepat itu adalah A. Oke, soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 33 tahun, P3A0, baru saja melahirkan di rumah sakit. Hasil anamnesis, ibu merasa lelah. Hasil pemeriksaan KU lelah, tekanan darah 110 per 70 mm Hg, nadi 70 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Setelah bayi lahir, dikeringkan dan diberikan kepada ibu untuk dilakukan IMD, kemudian plasenta lahir, bidan melakukan masase uterus. Apakah pertanyaannya, apakah tindakan bidan selanjutnya pada kasus tersebut? A. Evaluasi kemungkinan laserasi. B. Periksa kedua sisi plasenta. C. Kosongkan kandung kemih. D. Beri oksitosin 10 IU/IM. E. Periksa perdarahan. Jadi kita ingat yaitu pada APN. Pada langkah APN, segera setelah pasien lahir, itu lakukan masase dengan meletakkan telapak tangan ke fundus uteri dan melakukan masase dengan gerakan melingkar hingga uterus berkontraksi. Setelah itu, periksa kedua sisi plasenta, maternal dan fetal, kemudian pastikan plasenta telah dilahirkan secara lengkap. Jadi, jawaban yang paling tepat itu adalah periksa kedua sisi plasenta. Apa kata kuncinya? Yaitu plasenta lahir. Kemudian plasenta lahir. Setelah plasenta lahir, bidan melakukan masase uterus. Nah, setelah melakukan masase uterus, apa yang dilakukan? Yaitu untuk periksa kedua sisi plasenta. Ya, memeriksa plasenta. Evaluasi kemungkinan laserasi itu setelahnya, belum dilakukan pada kala 3. Kemudian untuk kosongkan kandung kemih itu juga tadi sebelum plasenta lahir. Kemudian ini untuk berikan oksitosin juga sama sebelum plasenta lahir. Periksa perdarahan itu setelah kita melakukan pemeriksaan plasenta. Ya, setelah melakukan pemeriksaan plasenta, kemudian kontraksi uterus baik, memastikan kontraksi uterus, itu baru periksa perdarahan. Jadi jawaban yang tepat adalah periksa kedua sisi plasenta. B. Sorry, ini absennya salah. Ya, yang betul adalah B. Periksa kedua sisi plasenta. Oke. Soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 35 tahun, G3B2A0, datang ke PMB mau melahirkan. Hasil anamnesis, keluar lendir campur darah sejak 3 jam yang lalu, keluar air berbau amis 15 menit yang lalu. Ibu mempunyai dorongan untuk menelan, hasil pemeriksaan, pembukaan lengkap, penurunan H13, ketuban negatif, kemudian ibu mengatakan ada dorongan kuat untuk menerang. Terlihat kepala dengan diameter 5 cm di introitus vagina. Pertanyaannya, apakah tindakan bidan selanjutnya pada kasus tersebut? Letakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di bawah bokong ibu. Letakkan kain bersih yang dilipat sepertiga bagian bokong ibu. Buka parte set dan cek kelengkapan alat dan bahan. D. Pasang sarung tangan. E. Menahan perineum. Kita lihat, kita ingat bahwa pada langkah APN, persiapan untuk melahirkan bayi itu adalah letakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di bawah perut bayi. Jika kepala bayi telah membuka vulva,
di atas perut ibu, sorry. Kemudian jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5 sampai 6 cm, letakkan kain bersih yang dilipat sepertiga bagian di bokong ibu. Jadi jawaban yang paling tepat pada kasus tersebut itu adalah letakkan kain bersih yang dilipat sepertiga bagian di bokong ibu. Ya, ya karena ketika sudah terlihat kepala dengan diameter 5 cm di introitus vagina, nah, kita letakkan kain bersih yang dilipat sepertiga bagian di bokong ibu. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Sorry, B. Letakkan kain bersih yang dilipat sepertiga bagian di bokong ibu. Oke. Soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 28 tahun, G3P G3P2A0 baru saja melahirkan spontan di rumah sakit. Hasil anamnesis, ibu merasa kelelahan dan sedikit pusing. Hasil pemeriksaan KU lemah, tekanan darah 100 per 80 mm Hg, nadi 70 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit, plasenta sudah lahir, kontraksi uterus lembek, perdarahan sekitar 400 cc. Pertanyaannya, apakah tindakan pertama yang dilakukan pada kasus tersebut? Ya, perdarahan lebih dari 400 cc. Apakah tindakan pertama yang dilakukan pada kasus tersebut? A. Kompresi bimanual interna. B. Kompresi aorta abdominalis. C. Kompresi bimanual eksterna. D. Evakuasi bekuan darah atau selaput ketuban. E. Pemberian infus RL dan drip oksitosin 20 IU. Ya, kita lihat bahwa diagnosis pada kasus tersebut adalah atonia uteri. Kita tahu dari uh, kontraksi uterus lembek, ya, kontraksi uterus lembek, kemudian perdarahan sekitar lebih dari 400 cc. Nah, pada penata laksanaan atonia uteri, jika setelah dilakukan penata laksanaan fase pada penata laksanaan atonia uteri, jika setelah dilakukan penata laksanaan massage fundus eteri, uterus tidak berkontraksi, maka yang pertama kali dilakukan adalah evakuasi bekuan darah. Evakuasi bekuan darah atau selaput ketuban. Kemudian dilanjutkan dengan kompresi bimanual internal. Ya. Jadi jawaban yang paling tepat pada kasus tersebut adalah D. Evakuasi bekuan darah atau selaput ketuban. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 30 tahun, G3B2A0, umur kehamilan 9 bulan, datang ke BPM dengan keluhan mules pada perut makin sering dan kuat sejak 8 jam yang lalu. Keluhan disertai keluarnya lendir kemerahan, mules pada perut menjalar ke pinggang. Tahu baik, kompos mentis, tekanan darah 110 per 70 mm Hg, nadi 88 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, palpasi TFU 38 cm, kepala 2 per 5, disteratur dan kuat, 4 kali dalam 10 menit, lamanya 50 detik, DJJ positif 140 kali per menit teratur. Terdapat tanda gejala kala 2. Hasil pemeriksaan darah pembukaan lengkap, ketuban positif, kepala H3, denominator UUK kanan. Pertanyaannya, apakah tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pemasangan kateter. B. Pimpin meneran. C. Drip oksitosin. D. Amniotomi. E. Episiotomi. Kita lihat bahwa pasien adalah sudah infartu. Sudah mulai tanda gejala kala 2. Ya, kita tahu, kita lihat dari pembukaan lengkap, kemudian bisnya sudah teratur, pembukaan lengkap, ketuban positif, kepala sudah H3, ya. Nah, sesuai dengan panduan APN, asuhan yang diberikan ketika didapatkan seorang ibu dengan tanda gejala kala 2 dan memastikan pembukaan lengkap yang disertai ketuban utuh, maka
asuhan yang paling tepat untuk dilakukan adalah amniotomi untuk mempercepat persalinan karena pasien sudah kala 2, masuk kala 2, ada tanda gejala kala 2, tapi hasil pemeriksaan ketubannya masih positif belum pecah. Jadi yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut itu adalah di amniotomi. Ya. Soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 30 tahun baru saja melahirkan anak pertama, jenis kelamin perempuan, berat badan 3.900 gram, keadaan waktu lahir menangis dengan kuat. Plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap dan sudah dilakukan masase. Perempuan tersebut mengalami robekan jalan lahir sampai dengan otot perineum. Pertanyaannya, asuhan yang utama dilakukan bidan pada kasus tersebut adalah A. Melakukan masase uterus, B. Mengukur TFU, C. Memantau perdarahan, D. Memeriksa plasenta, E. Menjahit laserasi. Ya. Oke, kita lihat bahwa pada kasus terjadi robekan jalan lahir sampai dengan otot perineum. Kita ingat bahwa tipe-tipe robekan jalan lahir ada 4 derajat. Ada derajat 1, 2, 3, dan 4. Derajat 1 itu adalah ketika mukosa vagina. Ketika robekan adalah pada mukosa vagina, kemudian komusura posterior. Kemudian kalau derajat 2 itu adalah robekan pada mukosa vagina, komusura posterior, dan sampai dengan kulit perineum, otot perineum. Derajat 3, mukosa, vagina, komisura posterior, kulit perineum, otot sphincter ani. Derajat 4, yaitu ketika robekan pada mukosa vagina, komisura posterior, kulit perineum, otot sphincter ani sampai dengan dinding depan rektum. Nah, pada kasus di atas, pasien mengalami robekan pada otot perineum, berarti pasien masuk robekan derajat 2. Dan asuhan yang utama adalah pada robekan derajat 2 adalah menjahit laserasi agar tidak terjadi perdarahan. Jadi jawaban yang tepat itu adalah E, menjahit laserasi. Oke. Oke, itu soal-soal untuk topik APN pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan salam sukses selalu untuk semua teman-teman pejuang hukum. Semoga semuanya lulus, dinyatakan kompeten sesuai dengan yang diharapkan. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe, dan share. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.